Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makalah untuk kelompok 3 yang berjudul memahami tentang data, sumber data, metode pengumpulan data penelitian, yang disusun oleh teman-teman kami yang bernama Aulia Akbar Nafis, Ahmad Hakiki, saya sendiri Habibur Rahman, Faris Aulia, dan Rois Firdiansyah di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Langsung saja, di makalah kita hari ini kita akan menjelaskan apa itu pengertian data, apa pengertian dari metode pengumpulan data, apa saja metode pengumpulan data tersebut. Yang pertama, pengertian data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, seperti itu. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Dalam keilmuan ilmiah, fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat, sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Hal ini dinamakan deskripsi. Pemilahan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya dinamakan klarifikasi. Dalam pokok bahasan manajemen, mengetahui data dicirikan sebagai sesuatu yang bersifat mentah dan tidak memiliki konteks. Dia sekedar ada dan tidak memiliki signifikansi makna di luar keberadaannya itu. Dia bisa muncul dalam berbagai bentuk, terlepas dari apakah dia bisa dimanfaatkan atau tidak. Saya akan menjabarkan pengertian data menurut beberapa ahli. Menurut Ari Kunto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Menurut Wahyudi, data adalah informasi yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk melakukan suatu proses dan mudah dimengerti. Data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan. Biasanya dicatat, diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Menurut Zulkifli, data adalah keterangan, fakta tentang suatu kenyataan yang masih original dan belum diolah oleh media sekarang, yang kebanyakan media-media itu sering menggoreng data-data tersebut dan menyebarkan hoax. Selanjutnya akan dijelaskan untuk kelompok B, akan dijelaskan teman saya, rekan saya yang bernama Habibur Rahman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai jenis, macam, dan klasifikasi data. Jenis data. Menurut cara memperolehnya ada dua. Yang pertama, data primer. Data primer ialah secara langsung diambil dari objek-objek penelitian oleh peneliti, perorangan, maupun organisasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi
dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Macam-macam data berdasarkan sumber data. Data yang pertama ada dua ya. Pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Poin ketiga, klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Baik, sekian, terima kasih. C. Sumber data dan hierarki data. Menurut Yakub, sumber data dapat diperoleh dari berbagai sumber untuk memperolehnya. Sumber data dan data diklarifikasikan sebagai sumber data internal, sumber data personal, dan sumber data eksternal. 1. Data internal sumbernya adalah orang, produk, layanan, dan proses. Data internal umumnya disimpan dalam basis data perusahaan dan biasanya dapat diakses. 2. Data personal. Sumber data personal bukan hanya berupa fakta, tetapi dapat juga mencakup konsep pemikiran dan opini. 3. Data eksternal. Sumber data eksternal dimulai dari basis data komersial hingga sensor dan satelit. Data ini tersedia di compact disk, flash disk, atau media lainnya dalam bentuk film, suara, gambar, atlas, dan televisi. Menurut Yakub, hierarki data dapat diorganisasikan menjadi beberapa level, antara lain sebagai berikut. 1. Elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Istilah lain dari elemen data dalam basis data relasional adalah field, kolom, item, dan atribut. 2. Record adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari rekaman dalam basis data relasional adalah baris atau tuple. 3. File adalah kumpulan rekod sejenis yang mempunyai panjang atribut sama, namun berbeda isinya. Istilah lain dari file dalam basis data relasional adalah berkas, tabel, dan relasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Poin yang D, metode pengumpulan data. Menurut Hasan, pada tahun 2009, cara pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan karakteristiknya, yaitu berdasarkan jenis cara pengumpulannya dan berdasarkan banyaknya data yang diambil. Yang pertama, cara pengumpulan data berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pengamatan atau observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan tujuan dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Yang B, penelusuran literatur. Penelusuran literatur ini adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dari peneliti sebelumnya. Yang C, penggunaan kuesioner atau angket, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap objek yang diteliti. Yang D, wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Sedangkan pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil itu ada dua, yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Yang kedua, sampling adalah cara pengumpulan data dengan mengambil dari elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Adapun sampling itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara acak. Dikatakan cara acak apabila setiap elemen atau populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang ketiga, cara tidak acak. Dikatakan tidak acak apabila setiap elemen atau populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Adapun tujuan pengumpulan data menurut
Wijianti pada tahun 2004, yaitu 1. Untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. 2. Untuk dasar pengambilan keputusan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dan akan membahas tentang dari kesimpulan tersebut, yakni data adalah catatan atau kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Dalam keilmuan ilmiah, fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.